Azab pembunuh Imam Husain. Sejarah mencatat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum semua yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain di tanah Karbala. Cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW terbunuh bersama sebagian besar pemuda Ahlul Bait. Ketika itu, cucu kesayangan Nabi, yaitu Al-Husain, berusia sekitar 58 tahun. Pada pagi hari tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, setelah melaksanakan sholat subuh, beliau bergegas keluar dari tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Di atas kuda itulah Al-Husain menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mengetahui keadaannya yang hendak dibunuh, Al-Husain kemudian berbicara kepada sekelompok pasukan itu dengan suara yang begitu indah dan menyentuh hati, yang pada intinya beliau meminta kepada para pasukan tersebut untuk menghentikan niat mereka yang ingin membunuh dirinya. Namun mereka telah terkunci hatinya, tidak mau sadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Ziyad terus saja memaksa Husain bin Ali untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Peristiwa ini direkam dengan sangat jelas dalam Tarikh At-Tabari dan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir. Begitu dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa Khalifah dulu, mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi Khalifah. Apa mereka sangka bahwa Rasulullah SAW tidak akan tahu tentang peristiwa ini? Lantas, apakah mereka yang telah membunuh Al-Husain masih berharap akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Sudah terbukti dalam catatan sejarah bahwa mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain langsung mendapat azab kontan di akhir hidupnya. Mari kita simak sobat kejadian mengerikan yang terjadi kepada orang-orang terlaknat ini. Imam Ibnu Katsir rahimahumullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bercerita tentang bagaimana Sayyidina Husain terbunuh di padang Karbala. Para pasukan memukul kepala Al-Husain dengan pedang hingga berdarah. Beliau kemudian membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya, dan dengan cepatnya balutan kain itu terlihat penuh dengan darah. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Husain. Namun, beliau masih hidup sambil memegang lehernya menuju ke arah sungai karena sangat kehausan. Lalu kemudian, seorang pemimpin pasukan sayap kiri bernama Syamir menyuruh untuk menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru dan tidak memberikannya kesempatan untuk meminum. Imam Ibnu Katsir juga menulis bahwa yang membunuh Husain dengan tombak adalah Zinad bin Anas. Dia memegang leher Al-Husain dan menyerahkan kepalanya kepada Hawli bin Yazid. Ibnu Katsir rahimahumullah mencatat bahwa 72 orang pengikut Al-Husain ikut terbunuh pada hari itu. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa juga mencatat bahwa ada 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain. Pasukan itu di bawah komando Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sobat, ada banyak riwayat yang mengisahkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para pembunuh Al-Husain, dan sebagian besarnya merupakan kisah yang sahih. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah mengatakan bahwa sebagian besar riwayat tentang petaka yang menimpa para pembunuh Al-Husain adalah sahih. Sedikit sekali dari mereka yang berhasil selamat dari petaka dunia. Tidak seorang pun dari mereka yang mati tanpa menderita sakit sebelumnya, dan kebanyakan mereka menderita penyakit gila. Para pembunuh Husain dan Ahlul Baitnya juga menjadi buronan yang terus dikejar oleh pasukan Al-Muhtar bin Abu Ubaid As-Sokafi, yaitu seorang yang ingin menuntut balas atas kematian Al-Husain dan Ahlul Baitnya karena tragedi Karbala. Pada akhirnya, pasukan ini berhasil menggelandang mereka satu persatu ke hadapan Al-Muhtar. Al-Muhtar lantas memerintahkan untuk membunuh mereka dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kekejian mereka terhadap cucu Nabi, yaitu Al-Husain ketika itu. Di antara orang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Samir, adalah pemimpin tim sayap kiri pasukannya,
yang melakukan serangan kepada Al-Husain. Diketahui sebelumnya bahwa Samir ini dulunya adalah sahabat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, ia malah balik ke haluan, membenci keluarga Khalifah Ali. Akhir hidup dari Samir ini sangatlah tragis. Dalam kitab Al-Alam karya Az-Zarqali disebutkan bahwa ia dibunuh dalam sebuah penyergapan yang dilakukan oleh pasukan Al-Muhtar. Ketika itu, Samir menghadapi pasukan tersebut tanpa sempat mengenakan baju atau menyentuh pedangnya. Samir memang sempat melukai mereka, namun Abu Umaroh kemudian berhasil membunuhnya. Jasadnya lalu dilempar untuk makanan anjing. Tokoh kedua yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Hawli bin Yazid al-Asabi. Diketahui, dulunya setelah kepala Al-Husain dipenggal, ia lalu menyembunyikan kepala cucu Nabi itu di kompor rumahnya. Kelakuan biadab ini kemudian mengantarkan dia ke dalam tragedi tragis dalam kitab Usul Gobah karya Ibnu Asir. Disebutkan Hawli bin Yazid mati setelah dibunuh oleh pasukan Al-Muhtar. Jasadnya lalu dibakar di depan rumahnya sendiri. Pasukan Al-Muhtar menghukumnya demikian karena dialah yang membawa kepala Al-Husain. Sosok selanjutnya yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal sebenarnya ia adalah anaknya sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Namun sayangnya, anaknya yang bernama Umar malah terlibat di dalam pembantaian cucu Nabi. Ia adalah komandan pasukan yang membunuh Al-Husain. Akhir hidup dari Umar ini juga sangat malang. Ia mati dipenggal oleh Abu Umar Kaisan atas perintah Muhtar. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanifah. Tokoh selanjutnya yang ikut terlibat adalah Sinan bin Anas. Setelah Khalifah Yazid bin Muawiyah wafat, Sinan pun merasa ketakutan. Ia kemudian bersembunyi, sebab banyak orang yang tahu bahwasanya dia juga terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain. Dikabarkan juga bahwa Sinan bin Anas mati setelah dibunuh oleh pasukan Al-Muhtar. Ada juga yang mengatakan bahwa Sinan bin Anas wafat ketika masa pemerintahan Gubernur Hajjaj di Kufah. Tokoh selanjutnya yang terlibat dalam tenaga di Karbala adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ia kala itu menjadi gubernur di Kufah. Dia jugalah yang telah mengirim 4.000 pasukan untuk mengepung Sayyidina Husain. Karena itu, nasib akhir dari hidup Ubaidillah ini juga sangat tragis. Ia juga dipenggal oleh pasukan Al-Muhtar hingga putus kepalanya. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa jenazah kepalanya ketika itu pernah dimasuki oleh ular. Ular itu tinggal di kepala hingga beberapa saat lalu keluar. Kemudian sosok yang terlibat dalam tragedi Karbala selanjutnya adalah Hurmala bin Kahil al-Asadi. Ia dikabarkan yang telah membunuh putra Sayyidina Husain yang masih berumur 6 bulan, yaitu Ali Asor. Saat terjadinya pertempuran Karbala, Sayyidina Husain sempat meminta air untuk putranya yang sedang kehausan. Namun biadabnya, Hurmala ini malah melesatkan anak panahnya ke leher bayi tersebut. Di akhir hidupnya, Hurmala bin Halil ini juga mengalami kisah yang tragis. Ia mati setelah dieksekusi oleh pasukan Al-Muhtar. Adapun Tufail Atai atau orang yang memanah Al-Husain juga dibunuh oleh pasukan Al-Muhtar. Demikian pula dengan nasib Umar bin Sobah. Menurut catatan Ibnu Khaldun, Al-Muhtar terus membunuh para pembunuh Al-Husain. Setelah mendapat informasi tentang keberadaan Ubaidillah bin Azad al-Juhani, Malik bin Nasir al-Kindi, dan Hamal bin Malik al-Muharibi, yaitu wilayah Qadisiyah, ia langsung meringkus dan membunuh mereka. Dia juga menangkap Ziyad bin Malik, Imran bin Khalid, Az-Zahari, dan Abdullah bin Qais. Orang-orang inilah yang dahulu merampas bahan pewarna pakaian yang dibawa oleh Al-Husain. Pasukan Al-Muhtar lalu membunuh mereka semua. Dalam Tarik Dimaski karya Ibnu Asakir disebutkan, atau bin Muslim meriwayatkan dari Ibnu Sudi bahwa ayahnya bercerita
Dahulu, kami para budak biasa menjajakan tekstil di perkampungan Karbala. Suatu hari, kami bertemu dengan seorang laki-laki yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain. Laki-laki itu berkata, "Wahai penduduk Kufah, kalian memang pendusta. Kalian bilang bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain telah dimatikan oleh Allah dalam kondisi su'ul khatimah atau terbunuh secara keji. Buktinya, aku masih hidup, padahal aku berada di tempat kematiannya ketika itu. Bahkan, ini aku mempunyai harta yang paling banyak." Mendengar hal itu, kami pun segera menyudahi makan. Setelah itu, lentera masih menyala. Pria itu kemudian beranjak untuk mematikan lentera tersebut. Ia berusaha mengeluarkan sumbul lampu dengan jari tangannya. Tetapi tiba-tiba api menyambar jarinya. Ia berusaha memadamkan api tersebut dengan meniupnya. Tetapi ketika jari itu didekatkan ke mulutnya, api itu justru menyambar janggutnya. Ia pun berlari ke kolam lalu menceburkan diri ke dalamnya. Tetapi kulihat api itu tetap menyala di dalam air dan membakar tubuhnya sampai hangus seperti arang. Masih dalam tarikh Dimashqi, Al-Amasi mengatakan, "Aku mendengar perihal seorang laki-laki yang sengaja buang air besar di atas makam Al-Husain bin Ali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan penyakit gila, lepra, sofak, dan berbagai penyakit serta musibah kepada keluarganya." Sobat, itulah kisah tragis orang-orang yang terlibat dalam pembantaian cucu Nabi Muhammad SAW di padang Karbala. Betapa hinanya mereka di dunia, hidupnya tidak tenang, dirundung kesalahan, dan berakhir dengan kematian tragis.